他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 37. Banyak orang menduga bahwa ksatria muda ini mungkin adalah keturunan dari orang-orang hebat, tetapi diganggu oleh Yehua. Dan sosok penting ini menjadi geram dan memecat Asuraya dari posisinya. Eight Herway, itu adalah hal yang menyenangkan bagi para ksatria bahwa mereka akhirnya tidak harus melihat wajah zombie itu lagi setiap hari, atau menjalani pelatihan seperti neraka itu lagi. Waktu berlalu hari demi hari dan bahkan orang yang paling dikenal Long Hao Chen, Li Xin, tidak sering melihatnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia menerima bimbingan Asuraya. Bahkan ketika mereka melihat satu sama lain, Long Hao Chen menghindari untuk mengungkapkan metode pelatihan yang digunakan oleh Asuraya. Makanan yang disajikan di Aula Hao Yu cukup enak, belum lagi Long Hao Chen sendiri menerima perlakuan khusus. Pelatihan meningkatkan fisiknya, ia menerima nutrisi yang cukup dan nyaman, dan sebagai hasilnya, tubuhnya tumbuh sangat cepat. Fakta yang bisa mengejutkan siapapun adalah bahwa wajahnya menjadi lebih lembut dan lebih glamor. 2 tahun kemudian, tempat pemeriksaan Balai Cabang Hao Yu. Dang, senjata bertabrakan satu sama lain saat suasana suci memenuhi tempat ujian yang dilindungi oleh penghalang magis. Eksteriornya juga tidak akan terpengaruh. Peng. Sebuah sosok bisa dilihat. Itu terlempar ke belakang dan terus terbang menuju dinding lebih dari 20 meter sebelum perlahan jatuh ke bawah. Sosok yang dikirim terbang itu memiliki tinggi kurang lebih 1,7 meter. Itu terlihat cukup kuat, tetapi pada saat yang sama, sangat ramping. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna biru, memiliki rambut hitam, pupil berwarna kuning, bibir berwarna merah cerah, alisnya terlihat sangat lembut, dan memiliki kulit putih halus di mana pori-pori sekecil apapun tidak dapat ditemukan. Jika sosok ini untuk rose dress, penampilannya benar-benar akan terlihat alami. Long Hao Chen, bangun. Kamu sampah, apa yang aku ajarkan padamu? Ketika lawan Anda jauh lebih kuat dari Anda, konfrontasi langsung adalah pilihan yang paling tidak cocok. Jangan bilang itu karena saya baru saja mengatakan Anda pengecut, Anda tidak bisa melanjutkan lagi. Sifat terpenting Ksatria penjaga adalah kesabaran. Sekali lagi. Ya. Pemuda yang dikirim terbang ini, tidak diragukan lagi, dilatih secara individual oleh Asuraya. Pertumbuhan menakjubkan yang dia alami selama 2 tahun ini adalah karena pelatihan. Asuraya tidak bisa dibandingkan dengan ayah Long Hao Chen tetapi, saat berlatih di bawah bimbingannya, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa guru Asura ini berbeda dari ayahnya di banyak cara, terutama mengenai bidang spesialisasi mereka. Mengenai pemahaman dan penguasaan keterampilan, dia sama sekali tidak sebaik ayahnya, tetapi dia mengutamakan latihan. Tentu saja, mengikuti bimbingan Ye Asura bukanlah hal yang menyenangkan sama sekali. Temperamen Asuraya tentang pelatihan membuatnya layak untuk gelarnya. Dia selalu terlihat sangat tidak puas, langsung memukulinya tanpa henti. Mengenai pengalaman tempur Long Hao Chen, Asuraya sepenuhnya puas. Jenis pelatihan tempur yang diberikan Asuraya kepada Long Hao Chen berbeda dari yang diberikan oleh Long Xingyu. Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual sama sekali, melatih keterampilannya dengan hanya mengandalkan teknik untuk menyerang Long Hao Chen. Namun, ini tidak terjadi dengan Asuraya. Dia tampak seolah-olah dia adalah seorang guru dari neraka, habis-habisan di setiap pertarungan, paling tidak menunjukkan sedikit belas kasihan. Namun, dia masih tidak akan pernah menyakiti tulang dan otot Long Hao Chen secara nyata, kasus khas dari yang kuat menindas yang lemah. Dalam lingkungan yang menindas seperti itu, kecepatan pertumbuhan Long Hao Chen sangat mencengangkan.
Setiap hari, dia akan benar-benar lelah sebelum latihan meditasi duduk, tetapi potensi tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, kesenjangan antara tuan dan murid ini benar-benar terlalu besar. Hanya 2 tahun tidak mungkin menebusnya meskipun pelatihan kultivasi berikut terjadi setiap hari. Meskipun kecepatan budidaya Long Hao Chen secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kesenjangan besar antara dia dan Asura Ye masih ada. Faktanya, ksatria asli yang ingin mencapai peringkat ke-10 diharuskan untuk mengolah energi spiritual mereka dari level 201 hingga level 500, tetapi untuk ksatria bumi, persyaratannya diperpanjang dari tahun 2000 hingga 4000. Perbedaan antara dua langkah hampir menjadi 10 kali lipat dan ini berlaku untuk panggilan apapun. Alasan disparitas ini adalah karena langkahnya semakin tinggi, kesulitan untuk tumbuh dalam peringkat meningkat pesat. Misalnya, ayah Long Hao Chen, ksatria surgawi Long Xingyu, memiliki tingkat energi spiritual panggilan langkah ke-9 setidaknya 10.000. Dan bersenandung, waktunya habis 1. 2 suara bertabrakan berturut-turut bergema secara praktis pada saat yang bersamaan, dan pertarungan di tempat ujian akhirnya terhenti. Alasan dari 2 suara berturut-turut itu sederhana, itu karena Long Hao Chen mengandalkan Radiant Shield untuk memblokir pedang berat Yehua. Aura emas tebal dipancarkan oleh guru dan murid, meskipun Yehua mengatakan bahwa waktunya sudah habis, Long Hao Chen tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Guru ini sering mengejutkan Long Hao Chen dengan tindakannya, seperti menyerang secara diam-diam. Bagi Anda untuk dapat memblokir serangan frontal ini, bahkan jika Anda mengandalkan Radiant Shield, berarti energi spiritual Anda telah membuat terobosan. Beristirahatlah selama 1 jam, dan kemudian kami akan menguji energi spiritual Anda. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah sedingin es Yehua tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi tersenyum. Setiap kali Long Hao Chen dikirim terbang, dia akan mengungkapkan wajah tersenyum dengan sengaja. Tentu saja, Long Hao Chen tidak pernah memperlakukan ekspresinya sebagai senyuman, dia hanya berpikir bahwa otot-otot wajahnya yang kaku tiba-tiba berkedut, dan terlepas dari kenyataan bahwa wajahnya tampak lebih ganas, itu juga memiliki efek lain. Ya. 1 jam kemudian. Bang, cahaya menyilaukan untuk sesaat menerangi seluruh tempat ujian, seolah-olah lapisan emas melapisinya. Yehua diam-diam mengangguk, 1014. Sangat bagus, Anda akhirnya berhasil menembus 1000-an, sama seperti saya. Saya sudah menghentikan kemajuan saya di langkah kelima peringkat ke-5 6 tahun lalu. Tingkat energi spiritual saya saat ini kira-kira pada tingkat 3000. Jika seseorang melihat adegan ini dengan matanya sendiri, dan mengetahui usia pasti Long Hao Chen, kemungkinan besar dia akan sangat terkejut hingga rahangnya akan jatuh. Dengan setiap putaran energi spiritual tingkat 2 menjadi hambatan, menembus peringkat terakhir dari setiap langkah benar-benar sulit. Yehua secara pribadi dihentikan oleh kemacetan level 3000 dan, selama 6 tahun, dia tidak dapat melewatinya. Terlepas dari usahanya dan kepintarannya, dia tidak bisa melakukan terobosan. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa kira-kira 1 minggu yang lalu, dia menguji energi spiritual Long Hao Chen dan itu masih kira-kira pada level 980 saat itu. Dengan kata lain, dalam seminggu, energi spiritualnya tumbuh dan naik 30 level meskipun dia baru saja menerobos kemacetan. Hao Chen, beberapa hari ini, ketika kamu berlatih, apakah kamu merasa lesu? Yehua bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak. Itu seperti biasa. Ah, Yehua, yang tidak mengharapkan jawaban ini, mengeluarkan semacam tangisan gugup. Long Hao Chen berdiri di samping tidak terganggu, menatapnya, ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti ini di wajah gurunya. Setelah beberapa saat, pikiran Yehua pulih ke kondisi yang agak stabil, dan dia dengan dingin berkata, kembalilah dan kemasi barang-barangmu, kamu akan pergi denganku besok. Ya. Long Hao Chen menyingkirkan Radiant Shield dan pedangnya yang berat, dengan hormat melakukan penghormatan ksatria di depan gurunya sebelum berbalik. Saat dia melihat ke arah Long Hao Chen yang menghilang dari pintu masuk, Yehua mendongak dan berteriak keras, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan,
Surga tidak memiliki batas, surga jahat, kamu tidak manusiawi. Bocah ini sebenarnya bahkan tidak merasakan hambatan, level seperti apa yang akan dicapai oleh hadiah bawaan ini. Dalam 2 tahun, dia menembus tingkat energi spiritual ke 1014 dari tingkat ke 268. Astaga, bukankah dari kuil ini mengatakan bahwa di bawah 20 tahun, pertumbuhan energi spiritual tidak bisa sangat cepat, dan hanya setelah 20 tahun akan menjadi benar-benar lebih cepat. Sekelompok ayam surgawi, apakah Anda melihat itu? Berusia 13 tahun dan memiliki tingkat energi spiritual ke 1000, persetan, Ksatria Agung peringkat keempat. Saya bukan 1/5 dari jenius semacam ini, aku, ayahmu, bahkan bukan seorang Ksatria Radian 3. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, membasuh seluruh tubuhnya, dan berganti pakaian bersih. Dia makan makanan sederhana dan hendak kembali berlatih sebelum suara ketukan terdengar. Part 38. Kak. Orang yang datang adalah Li Xin. Meski terkadang mereka masih bisa bertemu satu sama lain, cara Li Xin memandang penampilan menawan Long Hao Chen tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Mau tak mau dia menatap kosong padanya, terutama karena tubuhnya masih mengeluarkan aroma samar dari bak mandi yang baru saja dia minum. Aku baru saja menyelesaikan latihanku dan kebetulan melihatmu kembali, jadi aku memutuskan untuk datang dan mengunjungimu. Li Xin menunjukkan senyum yang indah saat dia berbicara, membelai rambut basah Long Hao Chen. Long Hao Chen memiliki reaksi malu-malu, Kak, Anda harus masuk ke dalam, saya akan melayani Anda secangkir air. Jangan terlalu formal. Aku hanya datang untuk melihatmu. Li Xin memegang bahu Long Hao Chen dengan cara yang sangat alami saat dia masuk. Meskipun Long Hao Chen sudah memiliki ketinggian 1,7 meter, Li Xin adalah 1,75 meter. Pahanya yang ramping, pinggangnya yang ramping, serta pantatnya yang bulat bisa menggairahkan banyak orang sampai mati. Hanya saja, tidak ada yang berani mendekatinya, wanita yang dikenal sebagai Hell Rose. Setelah dia menepuk bahu Long Hao Chen, dia mulai mencubit lengannya, dan berkata dengan senyum geli, sepertinya hasil akhirnya muncul. Anda menjadi lebih dan lebih menggoda. Terkadang, kakak benar-benar ingin memakanmu. Akan sangat bagus jika aku memiliki kulit sebagus milikmu. Long Hao Chen berbicara tanpa daya, Kak, ini dia lagi. Apakah Anda berpikir bahwa saya merasakan hal yang sama? Penampilan saya diberikan kepada saya oleh orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya menyerupai ibu, tidak lebih. Li Xin tertawa terbahak-bahak, oke, saya berhenti, mari kita bicara dengan benar. Setelah setengah tahun, kompetisi perburuan dan seleksi ajaib akan berlangsung. Saya sudah menembus peringkat kedua dari langkah Grand Knight jadi, kali ini, saya akan bekerja keras untuk dipilih sebagai peserta perburuan ajaib. Saya sudah memberitahu Paman Nalan untuk membawa Anda bersama untuk pengalaman pribadi Anda, untuk mengalami adegan ini. 5 tahun kemudian, kamu, yang bahkan belum berusia 12 tahun untuk saat ini, juga akan dapat maju ke perburuan dan seleksi ajaib. Anda sudah akan memiliki pengalaman langsung pada saat itu. Hanya saja, kita masih membutuhkan persetujuan Asuraye. Lebih baik Anda memberitahunya sendiri. Paling buruk, Paman Nalan hanya akan memerintahkannya untuk membiarkanmu pergi, dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang itu. Long Hao Chen terkekeh, oke, aku akan memberitahunya. Kak, aku akan berkencan dengan guru Asura besok. Aku akan memberitahunya saat itu. Dia merasa sangat tidak berdaya karena Asuraye benar-benar terlalu tegang. Dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk menunjukkan hasil latihannya kepada orang lain, termasuk Nalan Shu. Menggunakan kata-kata Nalan Shu, wajah zombie ini dapat digambarkan sebagai hal yang paling menyusahkan, dengan resolusi yang ditetapkan untuk menakjubkan dunia dengan prestasi brilian Long Hao Chen. Mata Li Xin memiliki perasaan yang cerdik, Lil, bro, kamu tidak diizinkan untuk memberitahuku tentang pelatihanmu, tetapi karena kamu mengikuti Asuraye ini, itu tidak boleh kurang. Kali ini, ketika kita dari kota Haoyu berpartisipasi dalam kompetisi perburuan dan pemilihan ajaib, akan ada beberapa orang, seperti pelayan sialan ini Lin Jialu yang juga berniat untuk pergi. Jadi kamu harus membantu kakakmu nanti.
Long Hao Chen agak terdiam. Kak, kamu sudah lama mengoceh, lupakan saja. Dari apa yang bisa saya simpulkan, meskipun Anda berdua bertengkar setiap kali bertemu, pada kenyataannya Anda menganggap satu sama lain seperti teman. Siapa yang menganggap gadis ini sebagai teman? Baiklah, aku pergi, kamu harus berlatih keras selama setengah tahun ini juga. Gadis ini adalah tipe yang serba cepat. Melihat sosoknya yang pergi, Long Hao Chen merasakan perasaan yang sangat hangat. Setelah dia meninggalkan orang tuanya, satu-satunya kasih sayang yang bisa dia terima datang dari kakak perempuan ini. Di dalam hatinya, Li Xin telah lama menjadi kakak perempuan yang sangat dia cintai yang rela dia gunakan untuk melindungi hidupnya. Long Hao Chen sama sekali tidak pandai mengungkapkan perasaannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih padanya. Kembali ke kamarnya yang tenang, Long Hao Chen duduk bersila, dia sepertinya akan memasuki kondisi meditasi. Orang-orang berbakat tidak selalu dimaksudkan untuk menjadi sukses. Jenius yang tak terhitung jumlahnya jatuh selama periode latihan mereka, dan bahkan lebih banyak dari mereka meninggal karena temperamen mereka. Kecepatan pelatihan Long Hao Chen sangat cepat, tetapi kondisi mentalnya sama pentingnya dengan bakat bawaannya. Selangkah demi selangkah, dengan kondisi mental yang tenang, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu selama latihannya, kondisi pikirannya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Itu tampak seperti gelombang energi spiritual yang lentur di sekelilingnya. Cahaya bersinar redup juga bisa terlihat samar-samar, menyebar keluar dari tubuhnya. Di dadanya, cahaya lain bersinar lebih terang, denyut dan fluktuasi cahaya ini sepertinya cocok dengan kecepatan detak jantungnya. Aura suci murni yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, dengan fisik Scion of Light-nya, menyerap sebagian besar esensi dari surga dan bumi, dan jauh lebih mudah daripada orang kebanyakan. Yang paling penting adalah energi spiritual internalnya terus meningkat saat dia berlatih. Long Hao Chen menemukan bahwa energi spiritual internal elemen cahaya suci yang dia miliki lebih murni daripada ksatria lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia temukan saat dia berlatih menggunakan skill Guardian Knight. Ketika dia menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh Asurai yang seharusnya mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, itu hanya menggunakan 30 unit. Namun, ini adalah rahasia yang bahkan tidak dia ungkapkan kepadanya. Dalam hatinya, meskipun dia sepenuhnya menyadari bahwa Asurai sangat peduli dengan kesejahteraannya dan, pada saat yang sama, menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengannya, tempat yang diduduki Asurai di dalam hatinya sama sekali tidak dekat dengannya. Tempat dia memegang Long Xingyu. Akibatnya, dia tidak pernah melupakan kata-kata ayahnya bahwa dia tidak boleh sepenuhnya mengekspos bakatnya. Selain itu, detailnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan dari sudut pandang orang biasa. Warna emas yang samar-samar terlihat di dadanya adalah energi bergelombang dari Saint Spiritual Stove. Saint Stove di dalam tubuhnya melayang dengan tenang, dan, di sekitarnya, energi spiritual internalnya berputar, bertindak seperti corong. Energi spiritual internal ini berbentuk seperti kabut tipis berwarna emas yang berputar cukup lambat, tetapi dapat dengan bermeditasi, itu akan meningkatkan kecepatan putarannya. Bahkan tanpa stimulasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh siklus hanya 2 jam. Sepertinya budidaya energi spiritual internal sangat lambat, tetapi meskipun proses ini tampak sangat sulit untuk dipahami, itu bisa diringkas secara sederhana. Setiap kali cahaya keemasan berputar 6 kali, energi spiritual internal Long Hao Chen meningkat sedikit. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, energi spiritual internalnya masih akan dikultivasikan sedikit setiap hari. Jumlah energi spiritual yang kecil ini tidak boleh diremehkan, sedikit setiap hari akan menjadi 365 bit dalam setahun. Faktanya, bahkan jika dia hanya menghabiskan seluruh hari-harinya untuk tidur, setelah 3 tahun, dia masih akan berpromosi dari Ksatria Agung ke ranah Ksatria Bumi. Periode pertarungan yang tak terhitung jumlahnya ini dimulai sebulan setelah dia tiba di kota, energi spiritual internalnya terus-menerus digunakan dan diisi ulang. Pada awalnya, Long Hao Chen tidak bisa merasakan rotasi sama sekali dan hanya bisa habis-habisan saat bertarung, dia penuh dengan kekurangan.
Apa yang berbeda saat itu, dibandingkan dengan saat ini di mana dia telah menembus tingkat energi spiritual ke-1000, adalah dia sekarang dapat mengendalikan rotasi ini. Kecepatan budidaya Long Hao Chen saat ini benar-benar mencengangkan. Long Hao Chen pada dasarnya tidak bisa menghabiskan seluruh hari-harinya untuk tidur. Ketekunannya dikombinasikan dengan pelatihan Asuraya membawa hasil yang bagus bersama-sama. Persepsi, ketertarikan, penyerapan, asimilasi, penyaringan, kondensasi, ini adalah proses budidaya energi spiritual internal Long Hao Chen, itu sangat cepat, terutama ketika dia memasuki keadaan aneh ini. Pagi yang cerah. Long Hao Chen tiba tepat waktu di depan Asuraya. Saatnya kita pergi. Asuraya masih memiliki wajah zombienya. Guru, kemana kita akan pergi? Ke Gunung Suci Ksatria. Untuk tungganganku? Ya. Perasaan kegembiraan yang intens muncul di hati Long Hao Chen. Dengan perasaan berapi-api merah cerah ini, berharap bahwa tunggangan yang secepat unicorn mawar bisa menjadi miliknya, Long Hao Chen berteriak dari dalam, aku ingin tungganganku sendiri juga. Part 39. Gunung Suci Ksatria. Hari itu, Asuraya mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia telah mengenakan baju zirah berwarna perak, menutupi seluruh tubuhnya. Selain perisai yang dia gunakan saat melatih Long Hao Chen, ada juga pedang berat di punggungnya. Bagasi portabelnya dilemparkan ke Long Hao Chen yang meletakkannya di cincin spasialnya, lupakan aku tidak, 2. Pakaian Long Hao Chen sangat sederhana dibandingkan dengan gurunya. Dia bahkan tidak memakai baju zirahnya, dia hanya memiliki pedang dan perisai. Perisai itu adalah Radiant Shield yang sama dengan yang diberikan Li Xin padanya. Guru, bukankah kita akan pergi ke Gunung Suci Ksatria? Long Hao Chen bertanya dengan tatapan bingung saat dia kembali. Sepertinya dia sedang menuju ke bagian belakang Hawyu Hall. Ikuti saja aku. Asuraya berkata dengan santai. Tanggapannya seperti itu hanya karena Long Hao Chen yang bertanya. Jika itu orang lain, dia hanya akan didiskreditkan saat dikutuk. Ketika mereka masuk ke tempat latihan para ksatria belum dimulai. Sebagian besar dari mereka mungkin masih sarapan di kafetaria, jadi di dalam tempat latihan sangat sepi. Asuraya berhenti dan seperti pedang bermata dua, dia tiba-tiba menusukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan. Cahaya emas pucat berkumpul untuk membentuk pola emas yang bergerak di udara. Long Hao Chen telah melihat tindakan ini sebelumnya. Li Xin pernah menggunakannya sekali, bukankah ini metode untuk memanggil tunggangan pertempuran? Mungkinkah guru ini juga menjadi ksatria sejati sebelum usia 20 tahun, dan lebih jauh lagi, mengunjungi Gunung Suci Ksatria? Cahaya keemasan naik dan cahaya keemasan terang membentuk gerbang yang bersinar dengan cahaya terang. Bersamaan dengan teriakan keras yang bisa terdengar, sesosok keluar dari cahaya keemasan. Melihat sosok ini dengan jelas, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia telah berlatih dengan Yehua selama 2 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung pertempuran Yehua. Itu adalah burung besar dengan seluruh tubuhnya berwarna kuning muda. Itu keluar dari cahaya keemasan, tingginya lebih dari 2,5 meter, bulu kuningnya berbentuk lingkaran yang eksotis, dan kepalanya juga bulat sempurna. Tubuhnya terlihat sangat kasar dan tangguh, dan sepertinya ada lapisan cahaya kuning elemen tanah yang memancar darinya. Selama latihan dengan ayahnya, selain latihan sehari-hari, Long Xingyu juga mengajarinya segala macam pengetahuan, yang secara alami termasuk pengetahuan tentang binatang ajaib. Setelah kejutan sesaat, Long Hao Chen mengenali ini adalah binatang ajaib terbang elemen tanah yang langka, namanya adalah Vibrant Mountain Bird, binatang ajaib peringkat ke-6. Secara umum, sebagian besar binatang ajaib terbang milik sistem elemen angin, sisanya berada di sistem elemen lain, tetapi hewan ajaib terbang sistem elemen bumi adalah yang paling langka dari semuanya. Kecepatan Vibrant Mountain Birds mungkin tidak terlalu cepat, tetapi baik dalam hal batas pemuatan atau pertahanan, tidak ada binatang ajaib terbang dengan peringkat yang sama yang bisa menandingi mereka. Guru, jadi Anda adalah ksatria lintas udara. Long Hao Chen berkata dengan kekaguman. Di antara ksatria langkah kelima, hanya satu yang memiliki tunggangan pertempuran terbang yang bisa menyebut dirinya ksatria lintas udara, jika tidak,
dia hanya bisa disebut ksatria bumi. Tanpa ragu, dalam peringkat yang sama, ksatria lintas udara secara alami adalah yang lebih kuat. Saat Asuraya mengungkapkan mata lembut yang langka, Vibrant Mountain Bird menundukkan kepalanya, membiarkannya mengelusnya sedikit sebelum melebarkan sayapnya yang besar, selebar 5 meter, dan sedikit berjongkok. Asuraya menarik Long Hao Chen, sedikit melompat dan mendarat di atas punggung Vibrant Mountain Bird. Sebelum Long Hao Chen bisa bereaksi, angin kencang bertiup, burung gunung yang bersemangat melakukan start pendek, mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat, lalu terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen bepergian dengan binatang ajaib terbang, merasa sedikit gugup, dia meraih bulu Vibrant Mountain Bird tanpa sadar. Pemandangan di bawah dengan cepat menjadi lebih kecil, dan segera, Vibrant Mountain Bird sudah tinggi ke udara. Lapisan esensi bumi berwarna kuning dilepaskan dari tubuh Vibrant Mountain Bird ini, membungkus Long Hao Chen dan Ye Hua, memastikan bahwa mereka tidak akan tertiup angin. Sepasang sayapnya masih mengepak, maju menuju cakrawala. Long Hao Chen tahu bahwa tunggangan binatang ajaib secara spiritual terhubung dengan tuannya, jadi burung gunung yang bersemangat ini secara alami tahu kemana mereka menuju. Begitu cepat, kota Hauyu secara bertahap menjadi lebih kecil di bawah mereka saat burung gunung bersemangat naik di langit hingga mencapai ketinggian mendekati 1 kilometer, ketinggian untuk terbang. Duduk di punggungnya yang lebar memberi seseorang perasaan halus yang tak terduga. Bagaimanapun, Long Hao Chen belum berusia 14 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu fantastis. Burung gunung bersemangat ini jelas merupakan binatang ajaib yang sudah dewasa, perasaan saat terbang di punggungnya benar-benar luar biasa. Ketika kita akan tiba di Gunung Suci Ksatria, akan luar biasa jika aku bisa mendapatkan binatang ajaib ini. Ye Hua bereaksi, sangat iri. Long Hao Chen mengangguk tanpa menahan sedikit pun. Ye Hua memberitahu, kamu juga akan memiliki kesempatan. Saya akan memberitahu Anda tentang tempat-tempat di Gunung Suci Ksatria di mana Anda dapat mencari pendamping binatang ajaib. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan. Ya. Ye Hua melanjutkan, Gunung Suci Ksatria adalah tanah magis kuil Ksatria kami didirikan. Pegunungan ini adalah landasan yang didirikan beberapa generasi setelah upaya besar. Lebih tepatnya, Gunung Suci Ksatria, dengan sendirinya, adalah susunan magis yang sangat besar. Di dalam jangkauannya, semua binatang ajaib menjadi bersahabat dengan manusia, sementara kekuatan mereka dibatasi. Di Gunung Suci Ksatria, binatang ajaib tertua bahkan bisa berkomunikasi secara mental. Setiap manusia yang memasuki gunung harus berusia di bawah 20 tahun, energi spiritualnya harus telah mencapai level 200, dia harus telah mengalami kebangkitan suci, dan dia juga harus mendapat persetujuan dari kuil Ksatria untuk cukup dekat dengan sihir ini. Binatang. Harus diingat, di sana, yang akan kamu cari adalah pendamping hidup, bukan sekadar tunggangan. Dia akan menjadi temanmu yang paling setia dan, kecuali kamu mati, dia akan menemanimu seumur hidupmu. Dia bahkan akan lebih dapat diandalkan daripada teman masa depan yang akan Anda miliki. Saat mencari tunggangan di Gunung Suci Ksatria, ada faktor keberuntungan yang besar. Secara kebetulan, Anda mungkin akan menemukan dudukan yang sesuai setelah langkah pertama Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesempatan ini, saya khawatir bahkan jika Anda menunggu selama 10 tahun atau 100 tahun, tidak akan ada binatang ajaib yang akan memperhatikan Anda. Jadi, memasuki Gunung Suci Ksatria, dalam arti tertentu, adalah proses yang terdiri dari mencari kesempatan. Mendengar sampai bagian ini, Long Hao Chen bertanya, Guru, bagaimana saya bisa mencari kesempatan ini? Ye Hua menghela nafas, dengan lembut membelai bulu di punggung temannya. Setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Pada saat itu, ketika saya bertemu dengan Vibrant Mountain Bird saya, tingginya belum sepertiga meter, namun pertama kali saya melihatnya, hati saya memiliki perasaan keintiman yang kuat dengannya. Sebagian besar binatang ajaib di Gunung Suci Ksatria tidak akan menyerang manusia, tetapi ada beberapa dengan temperamen kekerasan yang akan memperingatkan Anda segera setelah Anda melangkah ke wilayah mereka.
Jika Anda bertemu dengan jenis binatang ajaib ini, ubin yang disediakan oleh kuil akan memberitahu Anda sampai batas tertentu. Jangan gegabah masuk dalam jangkauan wilayahnya. Jika Anda berdua dipertemukan oleh takdir, itu secara alami akan datang kepada Anda. Jenis binatang ajaib ini seringkali merupakan eksistensi yang relatif kuat di ksatria Gunung Suci. Long Hao Chen mengingat petunjuk Yehua, dia tidak akan berani sedikit pun ceroboh. Seorang pendamping, guru benar, di masa depan saya akan memiliki tunggangan dan pendamping saya sendiri. Tapi apa jenis gunung itu? Guru, apakah jenis tunggangan yang ditakdirkan untuk saya jinakkan terkait dengan potensi bawaan saya? Long Hao Chen penasaran bertanya. Yehua mengangguk dan menjawab, tentu saja itu akan berhubungan. Sederhananya, untuk gunung, mengakui Anda seperti mengakui potensi bawaan Anda. Semakin tangguh binatang ajaib itu, semakin mendesak kemampuan pendampingnya. Tentang masalah ini, keberuntunganku sangat bagus saat itu. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu,